Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike di kelas fisika. Kita masih membahas soal-soal mengenai Olimpiade Sains Nasional. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah zat dan kalor. Dan ruang lingkup materi yang akan kita bahas adalah suhu, pemuaian, dan kalor. Untuk itu, kita akan membahas ringkasan materi terlebih dahulu, yaitu mengenai suhu dan pemuaian. Suhu adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Secara mikroskopik, suhu berkaitan dengan gerak partikel-partikel penyusun benda. Semakin cepat getaran partikel-partikel benda, berarti suhu benda semakin tinggi, dan sebaliknya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan salah satu alat untuk mengukur suhu, yaitu termometer klinis. Kemudian skala suhu itu ada 4. Ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing skala tersebut dibedakan berdasarkan titik bawah dan titik atas, seperti yang tertera pada gambar. Titik bawah adalah titik beku air dan titik atas adalah titik didih air. Untuk itu, terdapat perbandingan skala antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian kita akan membahas pemuaian. Jika zat padat dipanaskan, maka gerakan atau getaran partikel akan semakin cepat dan saling menumbuk dengan partikel di dekatnya. Hal tersebut mengakibatkan jarak antar partikel semakin renggang, maka terjadilah pemuaian. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Untuk pemuaian panjang, rumusnya adalah pertambahan panjang atau delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Dengan delta L adalah pertambahan panjang, delta T adalah kenaikan suhu, L0 panjang awal, L1 adalah panjang akhir. Kemudian persamaan untuk pemuaian luas, karena luas itu dalam bahasa Inggris area, jadi disimbolkan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Kemudian jika dicari luas akhir, A1 sama dengan A0 ditambah delta A, di mana delta A adalah pertambahan atau perubahan luas, yaitu A1 dikurangi A0, delta T adalah kenaikan suhu, dan beta adalah koefisien muai luas, yang nilainya sama dengan 2 kali alfa, atau 2 kali koefisien muai panjang. Kemudian persamaan pemuaian volume, rumusnya adalah delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Kemudian volume akhirnya V1 sama dengan V0 ditambah delta V. Di mana delta V itu pertambahan volume, delta T kenaikan suhu, dan gamma adalah koefisien muai volume. Kemudian gamma itu sendiri hubungannya dengan koefisien muai panjang adalah 3 kalinya. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Jadi kalau kalian lihat rumusnya tuh mirip ya, hanya berbeda simbol dan berbeda koefisien. Kemudian kita akan membahas kalor dan perpindahannya. Definisi kalor itu sendiri adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor dapat mengubah suhu dan wujud benda. Kemudian persamaan kalor untuk menaikkan suhu zat yaitu Q sama dengan MC delta T. Atau kalian ingat dengan singkatan macet, di mana M-nya itu adalah massa, kemudian C-nya kalor jenis, lalu delta T-nya atau T-nya yaitu kenaikan suhu. Kalor jenis atau disimbolkan C adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Kemudian kita akan membahas kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Rumus dari kapasitas kalor ada 2. Yang pertama adalah C besar sama dengan Q per delta T, di mana Q itu adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepaskan, delta T perubahan suhu. Ingat, kalor jenis dan kapasitas kalor memiliki simbol yang sama, yaitu C. Tetapi untuk kapasitas kalor, C-nya C huruf besar ya. Kemudian rumus kedua untuk kapasitas kalor atau C besar sama dengan M dikali C kecil, di mana M-nya adalah massa benda dan C adalah kalor jenis zat. Selanjutnya, persamaan kalor jika terjadi perubahan wujud. Yang pertama diperlukan kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat. Kemudian pada saat proses perubahan wujud, suhu zat tersebut tetap. Sehingga
Jika dilihat dari grafik, maka grafiknya berupa garis mendatar. Kemudian proses perubahan wujud itu ada dua jenis, ada yang memerlukan kalor, ada yang melepaskan kalor. Memerlukan kalor itu nama lainnya menyerap kalor. Ciri-cirinya yaitu mengalami kenaikan suhu. Ingat, karena menyerap kalor atau panas, maka suhunya akan naik. Contohnya adalah melebur atau mencair, menguap, dan menyublim. Kemudian persamaan wujud yang melepaskan kalor, ciri-cirinya adalah mengalami penurunan suhu. Contohnya adalah membeku, mengembun, dan mendeposisi atau mengkristal. Kemudian persamaannya itu ada dua, tergantung jenis perubahan wujudnya. Pertama adalah Q sama dengan M kali U dan Q sama dengan M kali L, di mana U adalah kalor uap dan L itu adalah kalor lebur. Berikut ini adalah gambar perubahan wujud zat yang memerlukan kalor dan melepaskan kalor. Tanda panah yang berwarna merah itu memerlukan kalor, sedangkan tanda panah yang berwarna hitam itu melepaskan kalor. Kemudian kita akan membahas perpindahan kalor. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Perpindahan kalor ada tiga. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui benda sebagai perantara yang tidak diikuti perubahan pada benda tersebut. Jenis perpindahan kalor yang kedua adalah secara konveksi. Perpindahan kalor melalui benda diikuti perpindahan aliran panas pada zat tersebut. Pada proses ini terjadinya konveksi pada saat air mendidih. Kemudian berikutnya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas secara langsung tanpa menggunakan perantara. Coba kalian perhatikan gambar ini. Proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut umumnya terjadi pada zat padat, terutama konduktor panas. Maka persamaan laju kalor konduksi dapat kamu lihat pada gambar ini. Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L, di mana Q per T itu adalah sebagai laju kalor konduksi. Ya, kalian dapat melihat keterangan di bawah ini. Beberapa contoh perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Misalnya ketika kita memegang kembang api yang sedang dibakar atau memegang penggaris besi yang ujungnya dipanaskan dengan lilin. Yang kedua, knalpot motor menjadi panas sesaat mesin dihidupkan. Kemudian yang ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Kemudian persamaan perpindahan kalor secara konveksi. Ingat, proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat disertai perpindahan partikel dari zat tersebut umumnya terjadi pada fluida. Fluida itu zat cair atau gas, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk persamaan laju kalor konveksi dapat kalian lihat pada gambar ini. Contoh perpindahan kalor secara konveksi. Yang pertama, gerakan naik turun air ketika dipanaskan, gerakan naik turun kacang hijau kedelai dan sebagainya ketika dipanaskan. Kemudian terjadinya angin darat angin laut, gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Terakhir kita akan membahas persamaan perpindahan kalor secara radiasi. Proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium, persamaannya sebagai berikut. Beberapa contoh perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama, panas matahari bisa sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa di luar angkasa. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, misalnya api unggun. Yang ketiga, panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas. Yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Baik, demikianlah pembahasan mengenai perpindahan kalor. Selanjutnya kita akan membahas asas Black. Joseph Black menyatakan bahwa apabila dua buah benda didekatkan, maka benda bersuhu tinggi melepaskan kalor dan benda yang bersuhu rendah akan menerima kalor, di mana besar kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Persamaan tersebut dikenal sebagai asas Black dengan rumus Q lepas sama dengan Q terima. Dengan rumus Q adalah MC delta T dan delta T-nya itu untuk yang melepaskan kalor T1 dikurangi TC. Untuk yang menerima kalor TC dikurangi T2, di mana TC adalah suhu campuran atau suhu kesetimbangan ketika bercampur. Jadi untuk zat yang melepas kalor, maka suhu mula-mula jauh lebih besar daripada suhu campuran. Sedangkan zat yang menerima kalor
suhu mula-mulanya itu jauh lebih kecil daripada suhu zat campuran. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal KSN mengenai materi ini. Soal yang pertama, dalam sebuah wadah terdapat 300 ml air yang temperaturnya 25 derajat Celcius. Ke dalam air tersebut dimasukkan 100 gram es yang temperaturnya minus 10 derajat Celcius. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan pertukaran kalor hanya terjadi antara air dan es saja. Maka dalam keadaan kesetimbangan terdapat es sebanyak, nah ini yang ditanyakan adalah massa dari es tersebut. Tentu saja untuk menyelesaikan soal ini kita harus menggunakan persamaan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Maka kita akan menggambarkan terlebih dahulu proses berdasarkan soal tersebut. Untuk yang pertama, terdapat 100 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius, sehingga kita tuliskan atau kita gambarkan di titik P, yaitu minus 10 derajat Celcius. Ingat, ketika dicampurkan maka es tersebut pasti akan melebur. Sebelum melebur dia harus naik suhunya hingga mencapai titik leburnya, yaitu 0 derajat Celcius, di mana posisinya berada di titik Q ya. Kemudian dari titik Q ke R akan mengalami perubahan wujud, yaitu melebur. Sehingga kita memerlukan kalor lebur es untuk proses Q ke R. Untuk itu jika kita lihat prosesnya, maka ada beberapa kalor yang harus kita hitung. Yang pertama adalah kita hitung kalor dari P ke Q. Yang kedua kita hitung kalor dari Q ke R. Kemudian kalor yang ketiga kita hitung Q dari S ke R. Baik, kita langsung saja akan mencari satu persatu. Kita gunakan rumus QL sama dengan QT, di mana QL itu adalah kalor lepas. Ingat, zat yang melepas kalor adalah zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi, sedangkan yang menerima adalah zat yang memiliki kalor yang lebih rendah. Jika dilihat dari soal ini, yang melepaskan kalor adalah air dan yang menerima kalor adalah es. Kita masukkan satu persatu. Q lepasnya adalah MC delta T, di mana prosesnya itu dari S ke R. Maka kita masukkan nilai M-nya adalah massa air 300 ml dikali kalor jenis air sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius dikalikan delta T. Ingat, delta T pada proses melepas kalor, T mula-mula dikurangi TC, karena TC-nya berada di titik R. Ingat, di soal di sini ada tertulis pertukaran kalor hanya terjadi antara air dan es saja, maka dalam keadaan setimbang. Sehingga melalui kalimat ini kita dapat menentukan TC-nya sebesar 0 derajat Celcius. Maka di sini kita masukkan TC-nya 0 derajat. Ya. Kemudian untuk yang melepas kalor, karena ada dua proses, kita hitung satu persatu. Yang pertama, kalor dari P ke Q menggunakan rumus macet atau MC delta T, dan kalor dari Q ke R kita gunakan rumus M kali L karena prosesnya berdasarkan grafik sedang melebur. Sehingga kita masukkan datanya dengan nilai massa S 100 gram dikali kalor jenis S 0,5 dikali delta T. Nah, di sini perubahan suhunya dari minus 10 menjadi 0 derajat Celcius adalah plus 10. Kita masukkan TC-nya bernilai 0. Kemudian, karena yang ditanya adalah massa dari S, jadi kita tuliskan M dikalikan L kalor lebur S, yaitu 80. Sehingga, jika kita selesaikan satu persatu, di sebelah kiri yaitu kalor lebur, 300 dikali 25 hasilnya 7.500. Sedangkan di sebelah kanan hasilnya 500 plus M80. Maka 500 di sini pindah ruas ke sebelah kiri jadi dikurang ya. Jadi 7.500 dikurangi 500 hasilnya 7.000. Maka M-nya sama dengan 7.000 dibagi 80. Hasilnya 87,5 gram. Soal selanjutnya kita bahas soal OSK tahun 2018. Sebuah batang terbuat dari suatu bahan homogen. Batang itu dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika perubahan panjang batang tersebut relatif terhadap panjangnya mula-mula sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 meter, maka koefisien muai panjang sebesar
Yang ditanya adalah alfa. Soal ini menggunakan konsep pemuaian. Oke, langsung saja ya kita tuliskan yang diketahuinya. T1 atau T mula-mula ada 30 derajat Celcius, sedangkan T2-nya 70 derajat Celcius. Kemudian di soal tertulis perubahan panjang atau delta L relatif terhadap panjang mula-mula. Jadi dapat kita tuliskan persamaannya menjadi delta L per L0 sama dengan 4 kali 10⁻⁴ meter. Ditanyakan adalah koefisien muai panjang. Ingat, rumus koefisien muai panjang adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Di mana yang dicari adalah alfa, maka rumusnya menjadi delta L per L0 dikali delta T. Sehingga kita akan substitusikan nilai delta L berdasarkan yang diketahui. Jadi delta L sama dengan 4 kali 10⁻⁴ dikali L0. Di mana L0-nya kalian bisa coret seperti ini. Maka hasilnya menjadi 4 kali 10⁻⁴ dibagi 4 kali 10⁻⁴. Sehingga hasilnya 1 kali 10⁻⁻⁵. Yaitu jawabannya A. Soal selanjutnya. Batang baja dan batang besi dengan panjang masing-masing 1 meter dan luas penampang yang sama bersambung seperti pada gambar ini. Temperatur ujung-ujung baja dan besi berurutan yaitu 20 derajat Celcius dan T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Koefisien konduktivitas baja dan besi adalah 17 dan 75. Temperatur bagian besi pada daerah A yang berjarak 25 cm dari sambungan adalah. Baik, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan laju konduksi. Laju kalor konduksi baja sama dengan laju kalor konduksi besi. Dirumuskan K kali A dikali delta T per L, di mana ada beberapa besaran fisika yang bisa kita coret. Yang pertama, karena di sini tertulis luas penampang yang sama, maka kita bisa coret A. Kemudian panjangnya sama yaitu 1 meter, kita juga bisa coret. Sehingga rumus yang tersisa hanyalah K dan delta T. Kita masukkan data yang diketahui. Untuk konduktivitas baja 17 dikali delta T-nya, ingat delta T di sini adalah suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Karena baja itu memiliki suhu yang rendah, sedangkan temperatur di bagian sambungan itu berada di tengah sini ya, sehingga dapat dipastikan suhunya pasti lebih tinggi. Ya, jadi baja akan naik suhunya, sedangkan besi akan turun suhunya. Sehingga persamaannya seperti ini. Kita masukkan data yang diketahui. 17 dikali T, 17T dikurangi 340 sama dengan 7500 dikurangi 75T. Maka hasil T-nya sebesar 85,2 derajat Celcius. Suhu di sambungan ini sebesar 85,2 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu di daerah A atau sekitar 25 cm dari sambungan. Karena titik A berada di sebelah kanan sambungan atau masih berada di batang besi, maka temperaturnya pasti akan lebih besar daripada temperatur sambungan yang sebesar 85,2, sehingga dapat dipastikan nilainya lebih besar dari 85,2. Berdasarkan pilihan yang ada, nilai yang lebih besar dari 85,2 adalah 90,8. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang terakhir kita akan membahas soal OSK tahun 2017. Seorang siswa ingin membuat teh dingin dengan cara memasukkan bongkahan es bermassa 100 gram bersuhu minus 10 derajat Celcius ke dalam gelas bermassa 200 gram yang berisi 300 gram air teh bersuhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis es bernilai 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kapasitas kalor gelas 100 kalori per derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kalori per gram. Berapakah suhu teh dingin yang dihasilkan saat kondisi campuran setimbang? Langkah pertama yang harus kita lakukan, gambarkan proses yang terjadi melalui grafik. Perhatikan grafik ini. Jika kita lihat berdasarkan grafik, maka ada beberapa kalor yang harus kita hitung. Ya, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan persamaan asas Black, yaitu kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Ingat,
Zat yang menerima kalor adalah zat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Sedangkan zat yang melepaskan kalor adalah zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Pada soal ini, zat yang melepaskan kalor adalah air teh dan gelas, sedangkan zat yang menerima kalor adalah es. Kita langsung saja kita hitung satu persatu. Kita akan menghitung kalor yang diterima atau QT. Yaitu prosesnya adalah QAB, QBC, dan QCD. Dimana jika kalian lihat grafik, QAB grafiknya naik sehingga kita gunakan rumus macet MC delta T. Delta T adalah perubahan suhu dari minus 10 menjadi 0 derajat Celcius. Hasilnya adalah 500 kalori. Kemudian kita lihat grafik dari B ke C adalah grafik mendatar. Grafik mendatar ini menandakan terjadinya perubahan wujud. Sehingga rumusnya M kali L. 100 dikalikan 80 hasilnya 8000 kalori. Kemudian dari C ke D grafiknya naik lagi. Sehingga menggunakan rumus MC delta T. Di mana delta T ini mengandung nilai suhu campuran. Pada proses dari C ke D, wujudnya sudah berubah menjadi air. Sehingga C-nya kita gunakan C air yaitu 1. Dengan delta T yaitu T suhu campuran dikurangi 0 derajat Celcius, hasilnya 100 T. Berikutnya kita akan menghitung kalor yang dilepaskan. Ingat yang melepaskan kalor adalah air teh dan gelas cangkir tersebut. Jadi dari E ke D untuk air menggunakan rumus MC delta T. Sedangkan untuk gelasnya menggunakan rumus C besar dikali delta T. Karena di soal di sini diketahui kapasitas kalor gelas. Kita masukkan data yang diketahui satu persatu. Karena perubahan suhu air teh dan gelas itu sama, maka kita bisa keluarkan nilai delta T pada saat perhitungan. Selanjutnya kita gunakan persamaan asas Black, yaitu kita terima 9 kilopas. Kita masukkan data yang diketahui. 500 ditambah 8000 ditambah 100 T sama dengan 300 kurung buka 30 min T ditambah 100 kurung buka 30 min T. Di sebelah kanan 30 min T bisa kita keluarkan sehingga persamaannya menjadi seperti ini ya. 8500 ditambah 100 T sama dengan 30 min T dikali 300 plus 100. Hasilnya seperti ini, maka kita pindah ruas nilai yang sama sehingga hasilnya menjadi 500 T sama dengan 3500. Jadi T sebesar 7 derajat Celcius. Hasilnya adalah D. Baik, demikianlah pembahasan soal-soal KSN mengenai suhu dan kalor. Sampai bertemu pada video pembahasan berikutnya. Tetap semangat menghadapi Olimpiade Sains Nasional.